makan siang doang dengan porsi yang sangat banyak, sampai malam pun juga masih kenyang. masih kenyang. Sampai malam tuh kayak aduh males makan, masih kenyang. Paling ngemil paling jajan-jajan lah paling. Welcome to Life Travel Guide Podcast. Di channel Life Travel Guide, gue dan tim akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam beraktivitas di luar negeri. Mereka semua akan sharing tentang tips dan trik gimana caranya traveling, hidup, sekolah, dan kerja di luar negeri. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube dan sosial media Life Travel Guide biar nggak ketinggalan tips dan triknya. Selain Life Travel Guide, lo juga bisa cek channel dan sosial media Evans Travel Guide untuk lihat lebih banyak informasi khusus soal traveling. So, enjoy the video. Oke, kita sekarang mau bahas pertanyaan-pertanyaan netizen ya soal Malaysia dan KL, khususnya di Kuala Lumpur. Oke, dari pertanyaan pertama dulu, kekurangan dan kelebihan traveling ke Kuala Lumpur Malaysia apa? Kekurangan sama kelebihan ya traveling ke Kuala Lumpur Malaysia. Kalau kelebihan traveling di Kuala Lumpur Malaysia tuh enaknya dari segi transportasi ya, Jadi kan kalau di sana tuh banyak ya model transportasinya, dari kayak ada kereta, ada LRT, MRT, ada bus juga. Terus busnya pun juga banyak kayak kan. Ada apa tuh namanya? Rapid KL gitu ya sebutannya tuh. Terus pembayaran juga mudah gitu kan. Terus budaya juga banyak gitu kan. Makanan apalagi kan jelas beda gitu kan sama di Indo. Kalau kekurangannya mungkin karena apa ya, kita tuh kalau misalkan di Malaysia tuh mungkin destinasinya hanya tempat-tempat yang emang terbilang untuk turis. Ya itu aja ya. Itu aja gitu kan, kayak Bukit Bintang ya emang tempat turis banget gitu kan, kayak tempat makannya, terus tempat mall-mallnya gitu kan. Kecuali kalau misalkan kita pergi yang emang agak jauhan dikit gitu kan, kayak apa tuh daerah atas tuh pokoknya kayak Lembangnya Malaysia. Ya, Lembangnya Malaysia gitu kan. Jadi itu kan perlu kayak pakai bis juga, dan itu juga lumayan jauh. Dan ya lumayan jauh juga sih. Tapi ya gimana ya pasti orang-orang atau turis pun pasti milihnya yang deket atau pusat perkotaan gitu kan. Terus kalau misalkan emang harus bandingin sama Indo ya, Indo juga bagus sih, kelebihannya kan banyak budaya, terus luas juga gitu kan. Mau liburan pun juga kita gampang gitu kan. Tinggal kayak kalau jauh mungkin pakai pesawat gitu. Tapi ya itu kekurangan ya mahal kan kalau pakai pesawat kan. Banyak kayak gimana ya, kayak kita tuh mungkin satu pulau, beda pulau, cuman emang mau ke sana atau ke sini tuh ya lumayan mahal sih kalau pakai pesawat. Beda sama kayak kurang transportasi kayak kereta ataupun ya apapun itulah ya. Moda transportasinya mungkin agak kurang. Terus apa ya, kekurangannya mungkin kalau di Indo jeleknya mungkin gini ya, kalau yang tadi dirangkum kayak kalau di Indo tuh mungkin lebih banyak ininya, destinasi tuh lebih banyak, kayak mau lu dimanapun tuh itu pasti ada destinasi wisata gitu. Cuman kalau misalnya di Kuala Lumpur, walaupun si aksesnya gampang gitu ya, transportasi publik oke banget, cuman ya destinasinya kekurangannya itu, destinasinya nggak sebanyak di Indo gitu, mungkin kekurangannya ya. Iya sih. Dan ya kalau mau dibandingin sama Malaysia, budaya kita gitu kan, ya budaya kita juga banyak gitu kan. Berbagai daerah pun juga banyak gitu. Berbagai bahasa juga banyak gitu. Tapi kan yang lebih uniknya tuh ada di Malaysia gitu kan, karena mereka kan kayak ada India, ada Timur Tengah, ada Bangladesh, ada Chinese gitu kan. Mungkin belajar mempelajari etnis orang, karena kan di sana lebih banyak kayak India, orang Melayu sama orang Chinese tuh hidup berdampingan. Jadi kayak kita juga belajar untuk nyesuaiin aja nggak sih? Gitu. Jadi kan ya seru aja sih, kayak tiba-tiba ngobrol sama orang India gitu. Tiba-tiba ngobrol sama orang Chinese, tiba-tiba ngobrol sama orang Timur Tengah gitu. Dan ya apa ya, makanannya pun mungkin terbilang ya kita juga harus menyesuaikan lah. Kayak mungkin di Indo kita paling banyak atau paling sering kan nemu tuh makanan yang asin lah, pedes lah ya. Asin pedes. Kalau di sana tuh pasti paling kebanyakan kayak manis, rempahnya tuh kuat banget karena kan banyak budaya itu kan, kayak yang budaya India atau budaya Timur Tengah gitu. Terus apa lagi ya?
Tapi ngomongin soal makanan sebenarnya kita tuh nggak segitu harus adaptasinya sih, agak mirip kan ya. Agak mirip, cuman karena itu di Malaysia tuh banyak banget ras ya, jadi kayak India, Chinese, Melayu semuanya jadi satu. Jadi si makanannya tuh juga terakulturasi gitu, nyampur-nyampur. Kadang makanan Melayu campur India, terus jadi nasi kandar tuh kan, itu kan campur-campuran kan, sih. Gitu. Ya sebenarnya seru aja sih, kayak mungkin kalau buat kalian yang emang mau pertama kali pergi ke luar negeri mungkin ya Malaysia sih cocok ya, Kuala Lumpur cocok karena dari segi bahasa mungkin ya nggak akan susah juga ya, bahasa Melayu, terus kayak makanan pun juga nggak akan susah. Dari segi harga pun ya nggak akan jauh beda juga sih. Dan banyak makanan halal juga kan kalau di Malaysia gitu. Buat porsi banyak. Ya porsi kuli banget. Porsi itu, kuli. Ya buat yang makannya dikit tuh bisa jadi satu porsi itu dimakan berdua ya. Iya. Terus ya hemat juga sih kalau misalkan makan sekali, misalkan makan siang doang dengan porsi yang sangat banyak, sampai malam pun juga masih kenyang. Masih kenyang kan? Sampai malam tuh kayak aduh males makan, masih kenyang. Paling ngemil jajan-jajan lah paling. Itu paling. Apalagi ya kurangannya kalau banding sama Indo ya. Jeleknya sih apa ya? Gue belum pernah lihat sih kalau misalkan di pernah ke tempat wisata di Malaysia, cuman kayak belum pernah lihat calo tiket deh. Iya. Calo tiket ya. Kayaknya belum pernah ada deh di Malaysia calo tiket. Iya. Itu jeleknya ya, itu cuman jeleknya, itu oknum doang sih. Ya itu sih kalau misalkan dilihat dari kekurangan atau kelebihan traveling di Malaysia atau Kuala Lumpur sih. Seru-seru. Oke.